Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Rizky Septika Utami, NIDN 0220099302. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Fatpetulai. Saya bergabung di Universitas Fatpetulai dan ditetapkan di program studi agroteknologi sebagai home base pada tahun 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 dalam penyusunan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan cara dosen menyampaikan materi pembelajaran. Interaction merupakan komunikasi dua arah atau diskusi antara dosen dengan mahasiswa. Dan assessment merupakan proses evaluasi ataupun penilaian untuk mengukur pemahaman mahasiswa. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap adalah nutrisi tanaman dengan kode mata kuliah AGT 2643. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah dasar yang harus dikuasai oleh semua mahasiswa program studi agroteknologi dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 6. Capaian lulusan program studi yang dibebankan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan teori agroteknologi untuk mendorong pertanian berkelanjutan. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa agar memiliki wawasan mengenai nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses pertumbuhan dan perkembangan, mempelajari gejala defisiensi nutrisi pada tanaman, dan dapat membuat nutrisi secara berkelanjutan. Adapun garis besar materi mata kuliah ini meliputi 1. Pengertian unsur hara, 2. Pertumbuhan tanaman, 3. Konsep dasar kesuburan tanah, 4. Sifat-sifat tanah dan ketersediaan hara, 5. Hubungan air, tanah, dan tanaman, 6. Adalah bahan organik tanah, 7. Larutan tanah dan penyerapan hara tanaman. 8. Fungsi-fungsi unsur hara bagi tanaman, 9. Nitrogen dan fosforus tanah bagi tanaman, 10. Kalsium, magnesium, dan sulfur pada tanah dan tanaman, 11. Gejala defisiensi dan toksisitas unsur hara, 12. Penyerapan dan pengangkutan hara mineral, 13. Jenis dan pemberian pupuk pada tanaman, dan ke-14 adalah pupuk dan pengelolaan pupuk. Perkuliahan ini berlangsung selama 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran aktif di kelas, presentasi, diskusi kelompok, dan tugas terstruktur. Adapun pustaka yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, buku pengantar nutrisi tanaman karya Daniel Sagala, yang kedua buku tanah dan nutrisi tanaman karya Tioner Purba, yang ketiga buku dasar nutrisi tanaman karya Lili Agustina. Evaluasi dalam mata kuliah ini ditentukan dari nilai ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas ataupun kuis, praktikum, dan juga jumlah kehadiran mahasiswa. Dalam setiap kegiatan perkuliahan, penilaian didasarkan pada rubrik yang mencakup ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, tugas atau kuis 10%, praktikum 25%, dan jumlah kehadiran 5% dengan total bobot 100%. Berikut adalah video proses pengajaran yang saya buat pada pertemuan ke-14. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Baik, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mulai perkuliahan di pertemuan ke-14. Kita mulai dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini akan saya mulai dengan absensi. Pertama ada Ica Natalia, Adinda, Rana, Widya, Reno, tidak hadir. Adit, Ahmata,
Noris, Pemas, Paradila, Puji, Olivia, Pita, Sinta, Pajri, tidak hadir? Hadir. Dimas, Ajeng, Siti, Melin, Satrio, ada yang tahu? Oke, Wahyu, Rina, Jakasona, Ahmad Parudin, Muhammad Rezi, tidak hadir. Prista, Jaka, tidak hadir. Gustin, Perli. Baik, hari ini banyak yang tidak masuk. Semoga mereka dalam keadaan sehat. Baik, kita akan masuk kuliah di pertemuan ke-14. Ada jenis dan pemberian pupuk pada tanaman. Sebelumnya ada yang ingat materi minggu lalu? Ada yang ingat? Ya, tentang apa? Ada tentang penyerapan dan pengangkutan unsur hara. Ada yang ingat bagaimana tanaman menyerap unsur hara? Tidak ada yang ingat? Berarti tidak diulas kembali materinya ya yang minggu lalu. Baik, kita masuk ke jenis dan pemberian pupuk tanaman. Ini ada yang tahu pupuk itu apa sih? Saya, Bu. Baik. Pupuk adalah sumber hara atau dari bahan organik dan bahan adalah dari bahan organik ataupun anorganik. Ada jawaban yang lain? Siapa? Saya, Bu. Pupuk adalah material yang ditambahkan kepada tanaman atau media tanam untuk melengkapi ketersediaan unsur hara. Baik, ada penambahan kalimat ya, adanya penambahan unsur hara untuk tanaman. Baik, kita lihat apa sih pengertian dari pupuk. Pengertian pupuk menurut Peraturan Menteri Pertanian nomor 6 garing Permen garing SR 130 garing 2 tahun 2011 adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian yang kedua, menurut Bachmann tahun 1994, pupuk adalah bahan organik atau anorganik atau dia disebut dengan alami atau buatan yang ditambahkan ke dalam tanah untuk memberikan unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman secara normal. Yang ketiga, ada Thomson tahun 1975 yang mendefinisikan bahwa pupuk merupakan sumber hara tanaman yang ditambahkan ke dalam tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Jadi dari kedua penjelasan dari teman-teman tadi sudah mengarah bahwa pupuk adalah secara organik ataupun anorganik yang diberikan ke dalam tanah untuk menunjang pertumbuhan dari tanaman agar dia optimal. Nah, kemudian apakah kalian tahu jenis pupuk itu apa saja? Ada yang tahu? Ya. Pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik dan anorganik. Yang lain? Pupuk kandang. Kemudian? KCL. NPK. Kemudian? Urea. Ada lagi? SP36. Baik. Pupuk itu ada banyak macamnya. Kemudian kita lihat dari gambar ini. Nah, ada yang ingat ini pupuk apa? Warnanya warna biru. NPK. Ini dia cenderung gelap. Kompos. Dan ini warnanya seperti coklat tetapi bentuknya granular. Ada yang tahu? Itu adalah pupuk hayati. Nah, ini yang sering kita temui ada Ponska. Ini adalah merek-merek dagang ya. Dia ada NPK, kemudian dia ada urea, kemudian ada pupuk organik. Ini adalah bahan untuk pembuatan kompos. Ini bahan untuk pembuatan pupuk organik. Ini pupuk organik cair. Ini pupuk kandang. Ini pupuk kompos. Oke, baik.
Jadi ini adalah beberapa contoh dari pupuk yang sering kita kenali. Nah, bahwasanya pupuk memiliki perbedaan dengan bahan pembenah tanah. Jadi bahan pembenah tanah adalah bahan yang diberikan ke tanah dengan tujuan meningkatkan kualitas tanah terkait dengan perbaikan sifat fisik, kimia, dan juga biologi. Nah, kemudian pemupukan dalam arti luas merupakan pemberian kepada tanah dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kesuburan tanah, sedangkan pengertian khususnya bahwa pemupukan merupakan pemberian bahan untuk menambahkan unsur hara yang tersedia di dalam tanah. Jika pemupukannya tepat dan benar, dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Jika tanaman yang kita berikan pupuk itu berlebihan, apakah dia bisa menyebabkan kematian atau seperti apa? Ada yang tahu? Kalau kita memupuk secara berlebihan, kira-kira bagaimana? Tanaman menjadi kering. Dan? Karena overdosis. Jika kita tidak memberikan pupuk kepada tanaman, apa yang terjadi kira-kira? Tanamannya bisa kerdil, kemudian menguning, stres, apalagi? Dan pertumbuhannya tidak sempurna. Jadi pemupukannya harus benar dan juga tepat. Jadi ketika pupuk itu kurang, berarti akan mengakibatkan beberapa hal kepada tanaman, dan juga jika dia berlebih akan mengalami overdosis. Nah, kemudian kita akan masuk ke penggolongan pupuk. Jadi ada yang berdasarkan fase pupuk, ada yang disebut dengan pupuk padat dan cair. Yang kedua ada berdasarkan penggunaannya, ada pupuk daun dan pupuk yang langsung ke akar ataupun ke tanah. Yang ketiga adalah berdasarkan susunan senyawa, ada pupuk buatan ataupun pupuk alam atau pupuk anorganik. Nah, kemudian berdasarkan senyawanya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan kandungan hara, ada pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Kemudian ada pupuk buatan berdasarkan reaksi terhadap tanah, ada yang dinamakan pupuk fisiologi masam, basa dan juga netral. Yang ketiga ada pupuk alam berdasarkan senyawanya, yaitu pupuk alam organik dan pupuk alam anorganik. Kita berbicara tentang pupuk padat. Ada yang tahu pupuk padat itu apa saja? Pupuk padat yang kira-kira yang kita berikan ke tanaman. 1, pupuk kandang. Pupuk kandang ini ada berapa macam? Apa yang kalian tahu? Sapi. Nah, kemudian ada pupuk kompos. Atau yang sering dibilang adalah pupuk organik. Dia bisa dari apa saja? Sisa daun atau sampah rumah tangga. Ada daun-daun yang sudah kering. Kemudian apa lagi nih yang bisa kita pakai jadikan kompos? Bisa dari limbah atau sampah dari pertanian. Seringkali orang ketika menebang pisang itu bagian batangnya itu hanya dirobohkan saja. Hal kita bisa membuat pupuk organik atau pupuk kompos. Nah, kemudian bisa dari jerami padi, ya. Itu adalah beberapa contoh untuk pupuk padat. Kita masuk, nah ini pupuk padat merupakan pupuk yang berbentuk padat, sedangkan pupuk cair merupakan pupuk yang berbentuk cair. Pupuk cair umumnya cara pemakaiannya dilarutkan terlebih dahulu dengan air, kemudian biasanya kandungan haranya terdiri dari beberapa macam, baik unsur hara makro dan mikro. Masih ingat kan unsur hara makro itu ada apa saja? Nitrogen, fosfor, dan kalium. Sedangkan mikro, zinc, besi, boron.
Kemudian untuk cara penggunaan pupuk yang tadi ada yang ke tanah ataupun langsung ke daun. Yang pertama ke daun adalah pupuk yang cara pemberiannya dengan dilarutkan dalam air dan disemprotkan pada permukaan daun. Jadi khusus untuk penggunaannya pada sekitaran daun. Ini biasanya salah satunya adalah Gandasylde. Kemudian pupuk yang diberikan ke dalam tanah atau di sekitar akar agar dapat mudah diserap oleh akar, dan pupuk jenis ini lebih banyak digunakan. Salah satunya adalah penggunaan pupuk NPK. Nah, kemudian pupuk buatan atau biasa disebut dengan pupuk anorganik yang merupakan pupuk yang dibuat oleh pabrik. Dia terbagi menjadi dua, ada yang pupuk tunggal dan juga pupuk tidak tunggal. Untuk pupuk tunggal ini hanya ada satu jenis unsur hara. Contohnya adalah urea karena hanya mengandung nitrogen. Sedangkan pupuk tidak tunggal ini ada pupuk campuran dan juga pupuk majemuk. Kemudian kita masuk ke pupuk alam. Pupuk alam atau pupuk organik merupakan pupuk yang tersedia di alam, yaitu pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk hijau. Pupuk anorganik juga dibagi menjadi 3 macam dengan reaksi yang diakibatkan pada aplikasinya ke tanah, yaitu ada fisiologi masam, fisiologinya netral, dan fisiologi basah. Jika masam itu pupuk yang bila digunakan terus-menerus dalam jumlah besar akan menyebabkan penurunan pH. Jadi tanahnya akan menjadi asam. Jadi pH-nya kurang dari berapa? Kurang dari 6. Kemudian contohnya adalah pupuk urea dan ZA sebagai sumber N. Jadi kalau penggunaan ZA dan urea yang terus-menerus dan juga dalam skala yang banyak, itu akan menyebabkan penurunan pH pada tanah. Nah, kemudian pupuk fisiologis netral, yaitu pupuk yang bila digunakan terus-menerus dalam jumlah besar tidak akan menyebabkan perubahan pH tanah. Jadi salah satu tipe pada pupuk ini adalah PSP sebagai sumber fosfor. Jadi penggunaan fosfor yang terus-menerus ini tidak terlalu merugikan untuk tanah karena dia tidak menyebabkan perubahan pada pH tanah karena sifatnya adalah fisiologinya secara netral. Yang terakhir adalah fisiologi basah, yaitu pupuk yang bila digunakan terus-menerus dalam jumlah besar akan menyebabkan peningkatan pH tanah. Jadi kalau kita gunakan pupuk ini adalah contohnya adalah reaksi pada penggunaan natrium dan nitrat. Jadi ketika pupuk natrium dan nitrat ini dipakai terus-menerus akan mengakibatkan peningkatan pH tanah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Maksud saya ingin bertanya, kan banyak di rencana ini kan dari kopi dan pupuk. Mereka bingung pupuk apa yang cocok untuk kopi biar bunganya itu nggak rontok. Oh, temannya ada yang menanyakan, yang gabung ini kan lebih banyak tanaman kopi. Kira-kira pupuk apa yang kita rekomendasikan? Ada yang ingin menjawab? Ada? Tidak. Kalau ketergantungan dari pupuk, biasanya petani itu cenderung ke pupuk anorganik ataupun kimia yang seharusnya memang dilakukan tiap tahun, ya kan. Ketika kopi itu sudah mendapatkan satu unsur hara dari kimia, maka setiap tahun kita harus menyuplai pupuk untuk pertumbuhan dari kopi. Nah, kenapa? Karena tadi kan sifat kopi itu kan dia menyerap pupuk langsung dari akar, ya kan, karena dia harus diberikan di akar. Jika akar itu sudah kenal dengan anorganik, maka dia akan langsung menyerap, dan karena pupuk yang tersedia itu hanya di pupuk anorganik. Seharusnya kita bisa memanfaatkan limbah dari kulit kopi itu sendiri. Jadi mengurangi dari ketergantungan dari anorganik. Jadi kopi itu bisa kita berikan secara langsung ataupun bisa kita fermentasi, kemudian dijadikan sebagai pupuk organik padat dari kulit kopi. Dan itu jawaban dari saya. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Jika cukup, silahkan kita akan melakukan diskusi kelompok.
Jadi masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai 6 orang. Kemudian mendiskusikan permasalahan tentang ketergantungan pupuk kimia di Kabupaten Rejang Lebong. Jadi nanti silakan diskusi. Pertama, permasalahan di Kabupaten Rejang Lebong itu kenapa sih banyak petani ketergantungan pada pupuk anorganik atau pupuk kimia. Nah, setelah kalian diskusikan, kemudian berikan solusi poin yang kedua. Jadi mungkin ini bisa jadi kelompok 1, 4 orang, kemudian ini kelompok 2, kemudian ini kelompok 3, dan kalian kelompok 4. Silakan dibuat secara melingkar dan didiskusikan. Saya beri waktu 5 menit. Silakan didiskusikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan diskusikan apa saja permasalahan penggunaan dari ketergantungan pupuk secara kimia di Kabupaten Rejang Lebong, dan bisa kalian berikan solusi apa untuk petani jika ketergantungan terhadap kimia ini bisa diminimalisir. Silakan dikerjakan. Sudah selesai mengidentifikasi apa permasalahannya? Sudah? Kelompok yang sudah? Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Sedikit lagi. Kelompok 3? Selesai. Kelompok 4? Selesai. Baik, mungkin bisa dari kelompok 1 mempresentasikan apa sih hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan. Ayo kelompok 1. Jika tidak siap, mungkin kelompok 3 yang harus siap. Bisa berdiri di tempatnya. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu permasalahan pupuk kimia di Kabupaten Rejang Lebong. Yang pertama, penggunaan pupuk kimia, urea dan NPK secara terus-menerus menyebabkan kesuburan tanah menurun, kandungan bahan organik berkurang, dan struktur tanah menjadi kurang baik. Yang kedua, biaya produksi petani meningkat karena harga pupuk non-subsidi mahal. Yang ketiga, petani cenderung bergantung pada pupuk kimia dan masih sedikit yang memanfaatkan pupuk organik dan hayati. Solusinya, yang pertama, mengurangi penggunaan pupuk kimia secara bertahap dengan menerapkan pupuk berlimbah. Yang kedua, meningkatkan penggunaan pupuk organik, kompos, pupuk kandang, dan pupuk hayati. Yang ketiga, melakukan analisis tanah sebelum pemupukan agar dan suhu sesuai kebutuhan tanaman. Kesimpulan dari permasalahan pupuk kimia di Kabupaten Rejang Lebong, ketergantungan pupuk kimia di Rejang Lebong masih cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem yang lebih berlanjutan melalui pemupukan berlimbah dan peningkatan penggunaan pupuk organik. Bagaimana dengan kelompok lain? Sama, sepakat. Bahwasanya mungkin boleh duduk dari perwakilan nomor 3. Permasalahan yang pertama adalah tingginya produksi dari pemberian pupuk kimia atau anorganik ya. Kemudian yang kedua, dia bisa menyebabkan penurunan dari kesuburan tanah. Sehingga solusinya adalah adanya penggunaan pupuk organik dan pupuk anorganik yang secara seimbang. Jadi ketika pengolahan tanah bisa diberikan pupuk kandang terlebih dahulu, ya kan? Memanfaatkan beberapa pupuk kandang sapi ataupun ayam ataupun kambing sebagai pupuk pemupukan dasar. Kemudian bisa dilanjutkan dengan pupuk anorganik, bisa NPK, bisa urea, tergantung dengan tanaman apa yang akan ditanam oleh petani. Ada dalam keadaan kembali lagi.
Baik, hari ini jadi sudah kita bahas tentang apa itu pupuk, apa saja tentang pupuk, apa saja kompos, kemudian apa saja manfaatnya, beserta kita sudah melakukan diskusi keterkaitan dengan kesuburan dari tanah akibat dari penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Dan juga solusinya adalah penggunaan yang berimbang antara pupuk organik dan anorganik. Kita akan melakukan kuis. Silakan masing-masing mengeluarkan handphone. Nah, silakan join myquiz.com dengan kode 917159. Pakai Quizizz. Sudah ada 3 orang yang bergabung. Silakan yang lainnya. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kuisnya akan kita mulai. Sudah ada Jaka yang naik peringkat. Sudah selesai semua? Jadi kita akan lihat siapa yang juara 1. Baik, Sinta Pertiwi ya, yang menjadi pemenang pada hari ini. Untuk minggu depan kita pelajari sekaligus sebagai minggu terakhir sebelum ujian akhir semester. Silakan dipelajari tentang pupuk dan juga pengelolaan pupuk. Jadi hari ini tadi kita sudah bahas apa itu pupuk, kemudian apa saja jenisnya dan juga penggolongannya. Minggu depan akan kita pelajari lagi tentang pupuk dan pengelolaan pupuk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di minggu ke-14. Kita bertemu lagi di minggu depan adalah minggu ke-15. Kemudian minggu selanjutnya adalah minggu 16 atau ujian akhir semester. Baik, semoga dalam keadaan sehat. Minggu depan kita datang lagi di kelas ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan video PDD UKT-PT saya. Saya harap narasi dan dokumentasi ini tidak hanya menjadi persyaratan administrasi, tetapi merefleksikan komitmen terhadap pengembangan kualitas pembelajaran yang berdampak dengan terus meningkatkan metode pembelajaran, memperkaya materi dengan pendekatan inovatif, dan menjaga relevansi pembelajaran dengan kebutuhan dunia nyata. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat.